Ya, bawa pena, bawa buku. Macam-macam sel itu ada berdasarkan ada tidaknya membran inti, dan yang kedua berdasarkan jumlah. Jadi kalau yang berdasarkan membran inti, membran itu ini ya. Jadi sebelum kita bahas ke bagian-bagian sel, sekarang kamu bayangkan pernah lihat telur direbus. Telur, melihat telur ayam direbus? Ya, itu kalau kamu kupas, itu kamu menemukan apa saja di situ. Ini kita berkhayal untuk membayangkan sel itu seperti apa. Kita lihat saja sebagai contoh adalah telur ayam yang sudah kita rebus. Bagian luar yang keras, itu namanya apa kalau kamu bilang? Putihan. Putih. Bagian cangkangnya loh, cangkang telur itu ya, cangkang telur, kemudian ada lapisan dalam yang seperti selaput, kemudian ada putih, ada kuningnya, gitu kan? Ya nanti itu kita bahas ada bagian-bagian sel. Ya, sekarang kita ke macamnya dulu. Tadi Ibu bilang sel menurut macamnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu secara berdasarkan membran inti, oke, dan yang satu berdasarkan jumlah. Membran itu adalah selaput atau kulit yang tipis yang kamu temukan pada saat kamu mengupas telur rebus atau mengupas buah salak. Pernah melihat? Ya. Selaput tipis yang membungkus sebagai pelindung bagian dalam itu namanya membran. Membran ini sifatnya tidak kaku, sehingga dia akan mengikuti bentuk dari bagian dalam yang dilindungi. Ya, berdasarkan membran ada dua macam, yaitu prokaryotik atau prokariot, dan eukariot. Pro itu artinya sebelum, kariot itu artinya inti. Jadi di sini pengertiannya, sel prokariot itu adalah sel yang intinya tidak dilindungi membran. Oke? Sel yang intinya tidak dilindungi membran, itu yang prokariot. Itu biasanya dimiliki oleh sel-sel bakteri, jamur, atau semua makhluk yang bersel satu. Kemudian mikrokariot. Jadi ini tidak perlu Ibu ulang untuk pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah eukariot. Ya, eukariot. Itu artinya inti sel dilindungi oleh membran. Jadi, eukariot itu adalah inti sel yang dilindungi oleh membran. EU, tulisannya EU ya, itu artinya apa? Nyata. Jadi artinya ada nyata bahwa membran itu melindungi inti tersebut. Itu berdasarkan ada tidaknya membran. Kemudian yang kedua tadi apa? Berdasarkan apa? Macamnya berdasarkan apa sih? Jumlah. Nah, jumlah selnya. Ya, berdasarkan jumlah sel itu sel makro hidup dibedakan menjadi dua, yaitu uniseluler tulisannya ya, dan apa satunya? Ada yang tahu?
Ayo, Yuni satunya apa? Kelas 10 ini harusnya sudah tahu deh. Kelas 10 naik kelas 11 sudah dapat pelajaran ini. Yuk, uniseluler dan satunya apa? Berdasarkan jumlah selnya. Banyak bahasanya apa? Multiseluler. Multiseluler, cakep. Apa ini tadi ya? Multiseluler. Nah, sekarang itu tanya. Kalau banyak tapi multi, artinya apa itu? Artinya apa? Multi, banyak. Berarti Memiliki banyak sel. berarti ya makhluk hidup itu tersusun dari banyak sel. Kira-kira kalau tersusun dari banyak sel, itu dia bisa dilihat secara tanpa alat bantu tidak? Misalnya kita lihat pakai mata aja. Oh ini loh, gitu. Ini loh, namanya sel apa? Oh ini loh, tumbuhan apa itu? Bisa nggak kira-kira kalau dia multiseluler? Bisa dilihat dengan mata telanjang nggak? Nggak usah pakai alat bantu mikroskop. Ya, nggak ada yang jawab. Sekian banyak sih tuh. Bisa nggak kalau multiseluler? Misalnya bisa dilihat nggak? Kamu pernah lihat? Bisa. Kamu pernah lihat apa ya? Misalnya nyamuk. Bisa dilihat nyamuk? Bisa. Bisa. Itu multi apa uni? Multi. Ya, multiseluler. Jadi multiseluler itu artinya makhluk hidup yang selnya terdiri dari jumlah selnya terdiri dari banyak sel. Kemudian satunya tadi adalah uni atau uni. Uniseluler. Berarti artinya apa? Apa artinya? Kalau uni multi tadi katanya banyak. Kalau uniseluler berarti? Ayo. Sedikit. Sedikit. Oke. Bolehlah sedikit. Tapi di sini arti sebenarnya itu bukan sedikit ya. Satu. Uni itu satu. Jadi artinya makhluk hidup iya satu. Jadi artinya uniseluler berarti artinya apa? Yang memiliki Oke, makhluk hidup yang terdiri dari satu sel. Contohnya, ayo, contohnya apa? Contohnya apa, Nak? Hidup yang terdiri dari satu sel. Contohnya apa? Contohnya apa? Ini nggak ada yang jawab, masa sih? Dari 3 kelas. Apa Bu? Kalau tadi katanya multiseluler kan selnya banyak. Kamu bisa berikan contoh, misalnya nyamuk, misalnya manusia, misalnya ayam, ya. Pokoknya yang kelihatan secara mata telanjang itu. Tapi kalau yang uniseluler, tadi kan katanya bersel satu. Tidak bisa dilihat tanpa alat bantu penglihatan. Nah itu contohnya apa makhluk hidupnya? Ya, oke, bakteri. Apa lagi? Kuman Bu, kuman. Kuman no anak. Kalau kuman itu lebih kompleks lah. Kalau kuman itu bisa uni. Kalau kuman misalnya cacing yang di perut misalnya apa ya gitu. Itu kan multiseluler. Artinya yang uni itu yang tidak bisa dilihat harus dengan alat bantu. Bakteri sama jamur. Sama jamur. Pengertiannya. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum itu bagian-bagian jangan rame. Makanya biar kita bisa fokus, jangan ngobrol sendiri-sendiri. Halo, tidak ada yang ngobrol. Yuk, ada pertanyaan dari pengertian sel dan macam-macamnya sel. Silahkan. Ada yang tanya?
kelihatan? Nggak ada? Apa masih blank? Ya. Apa itu terlalu cepat? Terlalu cepat atau enggak jelasinnya? Terlalu cepat, Bu. Ya kamu fokus dong, karena memang waktunya ini sempit. Makanya fokus ya, fokus. Oke, nggak usah ngobrol. Nggak usah ngobrol. Ya kenapa nggak fokus? Belum mandi, belum sarapan. Jadi gini ya nak ya. Udah, Bu. Macet-macet, ya maklum kalau macet-macet karena masing-masing tempat itu beda-beda sinyalnya. Oke, jadi kami ibu ulang lagi tadi ya, pengertian sel tadi apa? Yaitu bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang dari pengertian ini dulu, tadi ada kelupaan sedikit. Siapa sih yang mencetuskan sel itu pertama kali siapa? Bukan penemu ya. Sel itu tidak ditemukan, sudah ada. Yang mencetuskan nama sel itu siapa? Pertama kali. Mungkin kamu dulu pernah baca atau pernah di kelas 10 ada pengantar. Yang mencetuskan bahwa oh ini namanya sel. Itu tuh siapa? Siapa? Jadi ada satu orang ahli botani ya, ahli botani yang bukan menemukan, artinya dia istilah bahwa yang ditemukan itu adalah namanya sel. Oke, dicatat ya, boleh kalau dicatat. Jadi namanya Robert Hooke. Robert Hooke itu adalah penemu. Bukan penemu, artinya yang mencetuskan, mendeskripsikan. Ini namanya sel. Ya, jadi ceritanya Robert Hooke ini mengamati satu tumbuhan. Kalau di sini mungkin namanya gabus singkong ya, gabus singkong mungkin pernah cerita. Itu dengan mikroskop temuan Anthony, siapa penemu mikroskop? Ayo ingat nggak waktu SD? Penemu mikroskop adalah ini, penemu bola lampu adalah ini. Ingat nggak siapa penemu mikroskop pertama kali? Siapa? Ada yang tahu? Ya, namanya Pak Anton. Hans. Apa? namanya Pak Anton ya, Anthony van Leeuwen. Anthony ya. Anthony van Leeuwenhoek ya, nanti kamu baca di buku ada kok yang dikirim Pak Latif kemarin atau LKS tahun kemarin lah, itu lengkap ini. Jadi itu hanya menyampaikan garis besarnya aja ya. Mikroskopnya Anthony yang sangat sederhana itu dipakai oleh Robert Hooke. Ya, namanya ilmuwan itu kan selalu pengen tahu loh, ya selalu pengen tahu apa sih dari kaca pembesar ini aku bisa melihat apa sih, gitu. Ya, akhirnya dia mengamati apa namanya gabus kayak gabus singkong gitu, gabus super. Nah di situ tuh dia setelah diamati di bawah mikroskop itu, kok ada bagus banget ini, ada ruang-ruang bagus banget ini, ya gitu. Jadi ada ruangan-ruangannya gitu, ada bentuknya khas, bentuknya khusus, yang teratur. Langsung dia teriak selula gitu ya. Jadi selula. Jadi kata selula itu artinya, ada kamar-kamar kecil di sini, ada ruang-ruang kecil. Nah, dia bilang selula. Nah itu kata-kata pertama. Sel itu disebut ruangan-ruangan terkecil atau bagian-bagian terkecil. Karena ditemukannya di tubuh makhluk hidup, ya, yaitu di gabus tadi, gabus singkong tadi, maka sel itu dikatakan sebagai bentuk terkecil atau bagian terkecil tubuh makhluk hidup. Itu tadi ceritanya ya. Jadi itu belum cerita asal mula istilah sel. Itu kemudian pengertiannya tadi sudah, karena dia memang bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup, sehingga dikatakan bahwa pengertian sel itu adalah bagian terkecil makhluk hidup yang berfungsi.
Ya, fungsinya apa? Fungsinya menyusun tubuh makhluk hidup atau organisme. Ingat kan waktu kelas 10 ya. Sel. Terus menyusun banyak sel gabung jadi jaringan. Ingat nggak Bu Riza? Terus jaringan berkumpul jadi satu menjadi apa? Yuk. Sel menyusun jaringan. Jaringan menyusun apa? Yuk. Yuk. Organ. Organ. Organ berkumpul jadi satu dengan fungsi yang sama akan membentuk. Ayo sebelum aku hidup. Organ dalam fungsi yang sama bersatu membentuk sistem organ. Sistem organ. Kemudian banyak sistem, ada sistem pencernaan, ada sistem Rider, Bu. ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem ekskresi, sistem reproduksi, ya itu akan membentuk suatu organisme atau makhluk hidup itu ya. Ayo jangan ketawa, ini belajar loh, Mbak Dian ya. Enggak siap. Ya, Bu. Nanti akan dilihat siapa yang nggak serius. Kita dilihat nanti di videonya ya. Nah, itu pengertian tentang sel. Tadi maaf, ketinggalan. Kemudian pengertiannya sudah, macamnya sudah. Ya, diulangi macamnya apa? Macam-macam sel berdasarkan. Ayo, berdasarkan apa tadi? Ada 2 ya? Oh, mungkin nggak fokus kan? Nggak dengerin kan? Berdasarkan membran inti dan jumlah. Ya, berdasarkan membran inti dan jumlah. Ayo. Kalau yang membran inti berdasarkan membran dibedakan menjadi berapa? 2. Yaitu prokaryotik dan eukariot. Prokariot artinya apa? Pro artinya apa? Dilindungi membran. Selnya tidak dilindungi membran. Kalau yang eukaryotik dilindungi oleh membran. Membran, oke. Terus ya berdasarkan jumlah. Berdasarkan jumlah. Seluler dan multiseluler. Seluler dan multiseluler. Uni artinya uni. Terdiri dari satu sel. Oke, contohnya Bakteri dan jamur. Oke, kemudian yang apa tadi satunya? Multi. Ya, multi banyak. Apa artinya multi itu artinya apa? Makhluk terdiri dari banyak sel. Dari banyak sel. Banyak ya, multi banyak. Ini tanpa alat bantu pun kita sudah bisa melihat. Contohnya Nyamuk. Betul. Cuma nyamuk, apa lagi? Ayam. Ayam. Kalau kalian? Semut. Kalau kalian, kalau manusia, masuknya kemana? Multiseluler. Tapi ada bagian, ya. Tapi ada bagian tubuh manusia yang uniseluler. Itu sel apa coba? Ibu pengen tahu. Sebelum coba kira-kira kalian tahu nggak? Bagian tubuh manusia yang uniseluler. Itu kira-kira sel apa ya? Kira-kira aja. Contohnya. Bukan kira-kira. Contohnya apa yang uniseluler? Ada yang bisa? Hampir semuanya ya. Yang paling sering kita ingat Okum tahu bukan kelas 10 Okum.
Hmm? Tahu? Ya, ada banyak. Nanti kamu cari contoh dulu ya. Kamu cari contoh dulu, nanti minggu depan Ibu tanya deh. Mungkin ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Asal mula istilah sel sudah. Kemudian apa tadi? Pengertiannya karena disebut sel tadi, asal mulanya siapa yang mencetuskan istilah sel itu. Ingat ya, bukan menemukan sel, karena sel itu diamati ataupun tidak diamati, dia tetap ada di dalam tubuh makhluk hidup. Itu yang perlu kamu ingat. Jadi bukan penemu istilahnya di sini. Pencetus istilah sel. Dari satu orang ini langsung mereka meneliti. Sehingga banyak ditemukan di dalam sel itu. Mereka mengemukakan ya istilah sendiri-sendiri. Macamnya sudah, pengertiannya sudah. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita masuk ke bagian intinya, artinya ya itu yang akan kita bahas di dalam sel, bagian-bagian penyusun sel makhluk hidup. Oke, silakan bertanya dulu. Ada waktu 2 menit. Ibu tadi bagian aja, Bu. Apa? Halo, Sel. halo, ulangi putus-putus sayang. Macam tadi, Bu. Macamnya, yang mana? Macamnya itu ada 2, yaitu berdasarkan ada tidaknya membran inti. Terus satunya lagi berdasarkan jumlah apa yang ditanyakan? Yang mana, Nak? Ya, Kan macamnya itu kan, Bu. Sel. Pengertian sel, macam-macam sel. Macam-macam prokariot sama eukariot. Sel itu tadi belum kita. Gimana? Putus-putus, Pak. Putus-putus, Nak. Ulangi. Sekali lagi. Ada eukariot dan prokariot. Itu ya? Oh, itu. Ya. Yang ditanyakan contohnya. Itu kan Iya, Bu. Ada 2 macam. Siapa yang bertanya namanya ya? Siapa nih? Saya nggak bisa lihat satu-satu nih. Siapa, Nak? Yang ditanyakan apanya? Yang eukariot contohnya apa coba? Nah, ini sebagai PR-mu nanti ya. Nanti kan di bagian-bagian sel itu kita akan banyak bahas. Itu sebenarnya harus pakai gambar. Kalau bisa kamu lihat gambarnya di buku itu, kamu screenshot ya. Screenshot ya. Semua kan punya HP kan? Jadi untuk bagian-bagian sel, jadi untuk bagian-bagian sel itu ya di-download dulu dong. Kalau enggak ya buka buku cetak, difoto aja deh. Jadi karena di sini nggak mungkin kita lihat gambar, ya kan? Jadi kamu screenshot kalau bisa kamu download itu yang kemarin Pak Labib bagi itu, yang besar itu. Kalau memang nggak bisa download ya, karena memang berlembar-lembar. Kalau nggak bisa ya ini aja, kamu cari buku cetak, kemudian atau dari Google aja deh, dari Google banyak itu. Kamu ya, sehingga nanti kita bisa lihat bagian-bagian sel itu. Ya, oke. Ya. Nah, sekarang sebelum ke bagian, kita tadi kan bilang sel itu kecil banget, ya kan? Ukurannya kecil banget ya. Ukurannya kecil banget itu, dia ukurannya pakai mikron. Mikron itu apa ya? Sepersekian ribu, ya, sepersekian ribu senti. Jadi untuk sel makhluk hidup itu rata-rata ukurannya itu 5 sampai 15 mikron, ya, 5 sampai 15 mikron, ya. 1 mikron itu di 1/10 pangkat
pangkat min 6. 1/1.000.000 sentimeter. Bisa bayangkan? Sak sentinya dibagi 1 juta. Itu ukuran sel. 1 senti itu gede apa sih? Gede enggak? Ukuran 1 senti itu besar enggak? Kecil banget toh. Coba kamu lihat nanti di penggaris. Kalau sesenti, ukuran sesenti itu seberapa? Jelas. Itu tuh masih dibagi 1 juta. Ya, jadi nulisnya itu ukuran sel itu mikron itu sama dengan 1/10 pangkat min 6. Ya, ini pangkat min 6. Jadi 1/1.000.000 sentimeter. Tapi ya tidak selalu segitu. Ada beberapa sel yang ukurannya memang ya mikron tapi tetap besar ya. Jadi ada yang 200 mikron, ada yang 500 mikron, tergantung jenis makhluk hidupnya. Ya, gitu. Ya, oke. Jadi untuk sementara di sini dulu ya, waktu kita cukup. Jadi kita sebelum off ingat kamu pelajari bagian-bagian sel. Dicatat untuk pertemuan minggu depan. Bagian sel. Ya pokoknya diingat-ingat. Bagian untuk materi berikutnya, pertemuan berikutnya itu bagian-bagian sel. Ya, ada gambarnya, kamu screenshot atau kamu foto di sel. Dibaca dulu sebelum kita belajar. Jadi nanti kamu punya bayangan. Ya, seperti apa materi yang akan kita pelajari. Ya. Jadi, saya rasa ya, Ibu rasa cukup dulu untuk pertemuan kita pagi ini. Tetap semangat, ya, tetap tetap selalu ikuti pembelajaran lewat online ini, karena bagaimanapun ini adalah kamu ya sekolah.